Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hudud Rabbi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wali jamil masyayina wali jamil ulama'ina khusun khasah Syabdul Qadir Jalani Syabdul Khalifnatul Latif wa ila kisari kimtar Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali jamil masih ana wali jamil ulama ana wali jami'i man istama'a fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iku min jumlati ma ayyuhal walad. Iku min jumlati ma saking jumlahe perkara nasoha kang nasihati bihi kelawan ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh nasihati ummatahu ing umate Kanjeng Nabi. Qaluhu tawi dawe Kanjeng Nabi rupane alamatu iradillah anil abdi istighaluhu bima la yakni. Alamatu iradillah utawi alamate ngedoi rahmati Gusti Allah utawi alamate ngedoi rahmati Gusti Allah menurut pendapatnya sarahnya yaitu Syekh Muhammad Al-Khadim Abu Sa'id, yang dimaksud iradillah itu adalah al-irad dari adamu rahmat wa adamu istijabati dakwah. Ya, jadi irad adamu rahmat, tidak ada rahmati Gusti Allah, dan adamu istijabati dakwah. Iradillahi oleh ngedoi rahmati Gusti Allah anil abdi saking kaula iku istighaluhu oleh ketungkule abdun, ketungkul bima kelawan pekerjaan layaknihi kang ora manfaati, layakni kang ora maidai apa maing mengkono-mengkono abdun, layakni kang ora maidai apa maing mengkono-mengkono abdun. Layaknihi sebagian masayih dawuh ay layan fa wala yadur. Layakni dawuhnya masayih ay layan fa wala yadur, sesuatu yang enggak manfaati, sesuatu yang tidak madharati, tidak sampai kepada sesuatu yang haram, itu layak nih ya. Sebab orang itu kalau sudah ikrad dari Gusti Allah hingga mengandalkan pikirannya, mengandalkan kehebatannya, ini sarang Gusti Allah dihinakan kehidupannya, dihinakan kehidupannya. Orang itu kalau sudah jauh dari Gusti Allah, dicoba sarang Gusti Allah hingga dihinakan dengan Allah, dibuat hina dirinya. Kita jauh dari Allah, semisal di dalam masalah musibah saja, kadang-kadang diberi musibah yang makhluk yang sangat kecil yang kita tidak tahu, kita sudah bingung. Hari ini semua makhluk, semua umat di muka bumi ini sareng Gusti Allah diberi cobaan yang namanya virus. Orang nggak ngerti virus itu seperti apa, kecil, itu membingungkan semua umat. Semua dokter, semua cendekiawan nggak ngerti ngatas ini, padahal cuma satu makhluk, ya, cuma satu makhluk. Ini kalau kita nggak kita kembalikan kepada Allah, ya kita susah. Cuma kalau kita kembalikan kepada Allah, kita tidak akan berlarut-larut dengan cobaan ini, kita tetap akhirnya menikmati, bersabar dan lain sebagainya. Kalau bingung terus, ya sudah nggak dzikir, sudah nggak ibadah, rezeki kurang dan lain sebagainya, akhirnya susah terus menerus. Wa inamro'an lan temestune mengkono-mengkono awa-awaan iku dahabat ilang.
Wa ina imro'an lamun utawi wong suwiji-wiji, ina imro'an lamun utawi wong suwiji ku dapat ilang apa saatun mangsa min umurihi saking umure mengkono-mengkono umro utawa imro'an min umurihi saking mengkono-mengkono umure imro'an fi ghairi ma ing dalem liyane nglakoni perkara khulika kang den dadekake sapa imro'an lahu krana ma ya la jadirun mongko yekti patut apa antatu layen to suwe alaihi ngatasi mengkono-mengkono imro'an apa hasratuhu nelongsone mengkono-mengkono imro'an. Dawe Gusti Allah wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Kok kita ini dahabat sa'ah min umrih sampai terlepas dalam satu tempo 1 jam usia kita fi ghairi ma khuliqa, berarti tidak dibuat dzikir, tidak dibuat ibadah, la jadirun antatula alaih khusrah, maka hasroh, maka kita senantiasa akan di belakang hari yos kasta. Nisbatnya orang itu belajar, dia berpikir mengapa kok dulu itu saya sekolah tenang-tenang. Nisbatnya orang bekerja kok saya itu dulu kerjanya kok leha-leha, nggak cepet ini, nggak cepet itu, seperti itu. Dalam ibadah juga seperti itu. Di dunia kok nggak dalam ibadah, kasta, di belakang hari pasti getun. Waman utawi sapane wong iku zawaza nglewati sapa man al arba'ina ing umur 40. Walam yaglib lan orang nglindih apa khairuhu bagus man ala syarihi ing atase alane man fal yatazahat mongko becik siap-siap sapa man ilan nari maring neraka. Ilan nari maring neraka. Ulama itu usia 40 tahun ini enggak sibuk dengan apa-apa. Sibuk ya meletakkan sajadah, dihadapkan ke kiblat, tiap hari zikir kepada Gusti Allah. Nah, dari dawuh ini man zawaza arba'ina walam yaglib khairuhu ala syarihi, kok orang itu usianya sudah 40 tahun nih, seperti saya ini sudah 40 tahun kok dikalkulasi banyak maksiatnya, itu ya siap-siap ilan nar, kecuali dia mau tobat, dia mau merubah, seperti itu. Ya, kadang-kadang kan enggak, kita tuh lihat itu kadang-kadang usianya sudah 40 tahun kan masih model-model, ya, hidupnya tinggal sedikit masih model-model, usianya 50, 60, obuun ki beri pote koneng biru dan lain sebagainya. Ngalah embu gitu, enggak gelem taubat, justru ngalah embu. Mekalah mbik sing udah. Usia 60 ki cis-necis, celanaan, sepatuan jeleng. Ditanya orang, ya ki lanceng. Wa fi hadi nasihalan iku ing dalem mengkono-mengkono nasihat kifayatun utawi kecukupan li ahli ilmi kedue mengkono-mengkono ahlul ilmi. Ahli ilmi yang dimaksud di sini adalah liman alima daqaiq hadal hadis wa haqaiq, orang yang mengerti hakikat daripada hadis itu. Ayyuhal walad an-nasihatu tawi nasihat iku sahlun gampang. Memberikan nasihat itu sangat mudah sekali. Ya, wal muskilu tawi kang angel iku qabuluha, nrimone mengkono-mengkono nasihat. Orang memberi nasihat itu gampang. Cuma yang sulit nasihat itu diterima, dikerjakan apa enggak. Li annaha krana mengkono-mengkono nasihat iku fimadaki mutabiil hawa. Perasaane pira-pira wong kang manut hawa nafsu. Iku mengkono-mengkono iku murun mengkono-mengkono pahit atau pakak. Karena nasihat itu jelas nggak diterima walaupun toh baik, walaupun toh Syiah mengatakan. Dulu itu saya pernah dapat hikayah dari beberapa masyayikh, ada anak itu Masya Allah nakalnya masa ampun, ya, nakalnya masa ampun, akhirnya dibawa sowan kepada salah satu kiai di daerah Kediri, Insya Allah Kiai Makhrus saat itu.
Jadi sowan hari Selasa diaturkan anak ini nakal dan sebagainya, akhirnya dengan Kiai Mahrus disampaikan, dibilangi, anak itu dinasihati, orang tuanya dibilangi besok hari Kamis ke rumah lagi, ke sini lagi. 3 hari suannah kepada Kiai Mahrus, cuma diberitahu, nak kamu jangan nakal, kamu harus ikut nasihat orang tuanya. Itu langsung anak itu langsung minta mondok dan lain sebagainya. Dari sini sama dengan konsep Al-Ghazali, menasihati orang itu jangan sampai di depan orang banyak. An-nasihat amamun nas ini adalah taubeh, memberi menasihati orang di depan orang banyak ini adalah menghina, justru nggak diterima. Imam Ghazali lagi ada dalam sebagian kitab di dalam Muhlikat, beliau mengatakan beliau tuh nasihati orang khusus, satu orang itu sama orang yang dinasihati ini nggak merasakan kalau dia itu tersindir. Padahal Imam Ghazali itu menghitopi satu orang, semisal Ahmad itu dinasihati. Ahmad semisal maaf pernah maksiat. Imam Ghazali itu memberikan konsep kalau nasihati orang tuh jangan sampai orangnya tersindir. Jadi jangan langsung tunjuk hidung. Orang yang tunjuk hidung tuh langsung malu. Di depan teman-temannya malu, gitu. Itu teori Imam Ghazali. Jadi al-khusus ya fi amamun nas ya harus jangan sampai orang ini merasa dinasihati. Cuma fa insyaallah lebih tajam itu, lebih manfaat kepada orang untuk diterima. Idil manahi krana utai mengkono larangan iku mahbubatun kang den larang. Idil manahi krana utai perkara kang den larang agama iku mahbubatun kang den senengi fi qulubihim ing dalam atine mengkono-mengkono wong kang ikut hawa nafsu, mutabil hawa wong kang ikut hawa nafsu, alal khususi ngatasi alal khususi man ing ngatasi khususe wong, alal khususi man ing ngatasi khususe wong kana kang ana sapa man iku talibal ilmi wong kang nyuprih ilmu ar-rasmi kang bangsa dhahir. Ar-rasmi itu adalah istilah sufiyah, ya. Al-ilmi ar-rasmi ini adalah ismun la fil haqiqat, contohnya adalah kal filsafat wal mujadalah, yaitu bima la musfiqah, bima la safaqatah. Dawuhnya Al-Ghazali seperti itu. Ilmu rasmi itu ya ilmu yang maaf, ya cuma ditulisan tok, dibuat debatan, dibuat bantah-bantahan, nggak diamalkan itu, gitu. Ar-rasmi kal falasifah, dibuat hujah tok tapi nggak diamalkan. Akhirnya apa? Cuma karena kok idanya mereka ya al-khalif, orang itu kalau berbeda kan masyhur. Padahal dahulunya ulama jenengan tuh berbeda itu pasti masyhur. Cuma pola pikir ini saat diikuti oleh orang-orang, ya, pola pikir ini diikuti oleh orang-orang sampai sulit membuat mereka taubat. Jenengan semisal mengatakan maaf, orang yang menurut sampean itu boleh, sampean menghalalkan yang haram, sampean taubat selesai. Tapi saat itu ditulis di dalam sebuah buku atau sampean tulis pada sebuah keterangan dan itu diikuti oleh orang banyak, dosanya terus ini mengalir ini. Karena apa? Jenengan tobat, yang ikut jenengan ini kadang-kadang nggak tobat ini. Makanya itu bahaya, ya. Makanya sering saya katakan maaf. Imam Ghazali dawuh orang ghibah itu dengan orang zina itu dosanya lebih berat orang ghibah. Orang zina pada waktu zina, setelah itu ini hak adami. Setelah itu dia tobat, ngaku salah, selesai. Tapi karena orang ghibah, ngerasani orang, jadi dengan tobat kepada Gusti Allah, kalau orang yang dirasani belum memaafkan kan belum bisa ini. Gitu. Gila. Ini enteng. Loh,
Cuma dosa itu munggo ulama sufi, dosa kecil dan dosa besar itu sama-sama dosa besar. Sufi nggak memandang ini. Dosa kecil dan dosa besar jenengan pandang siapa yang merintahkan? Saat yang merintahkan itu Gusti Allah, ya semua jadi dosa besar. Sama dengan maaf, tasbih. Tasbih ini di toko paling 100.000, 200.000. Tapi apabila tasbih ini yang memberikan seorang kiai yang jenengan segani, ya para sepeda tung ya lo bagi itu ya. Nah, kenang-kenangan itu seperti itu. Ini makanya para lo kira bagi. Kecuali lo di PC boleh kalau lain nanti kalau orang yang di selok ya, padahal di pasar kan cuma 50.000. Berhubung diberi seorang tokoh sebagai kiai, makanya beli 1 juta lo bagi. Dibeli 1 juta itu nggak boleh diberi kiai ini. Sangkolan pas sedang waktu. Kecuali lo di PC lain ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mustahila fadli nafsi turkang ketungkul bagusi awak. Mustahila fadli nafsi turkang ketungkul bagusi awak wa manaki bid dunya lan ceritane donya. Fa innahu mongko temen sedune mengkono talibal ilmi iku yasa bunyono sapa talib anal ilma ing temen sedune ilmu al mujarad kang den sepekake. Apa mengkono talib al mujarrada kang den sepekake saking amal lahu kedue talib iku wasilatun wasilah. Saya kunu mongko yektiana apa najatu selamete mengkono talib wa kholasulan tegese selamete talib fi ing dalam ilmu. Wa annaulan temestune ilmu iku mustagnin kang semugih anil amali saking ora butuh den lakoni. Wa hadza ta i'tiqad iku i'tiqadul falasifah, i'tiqadi falasifah. Seperti ini Mas. Orang itu kalau sudah punya ilmu, ini halnya, setelah itu dia makomnya akhwal. Akhwal itu untuk mensyukuri alhamdulillah saya punya ilmu. Setelah alhamdulillah saya punya ilmu, saya mengamalkan ilmu saya. Ya, jadi orang sudah ngerti ilmu nahwu shorof, itu setelah itu diamalkan. Halnya diamalkan untuk membaca kitab-kitab kuning, ya, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir dan lain sebagainya. Tidak berhenti di situ. Sama dengan orang punya ilmu, nggak berhenti punya ilmu, lalu diamalkan. Setelah diamalkan, baru diajarkan dan lain sebagainya itu. Loh, mengajar itu adalah termasuk bagian daripada mengamalkan ilmu. Orang mengajar itu adalah min ba'di amalu ilmi. Makanya saat ilmu itu nggak diamalkan, ya nggak berkembang. Sama dengan banyak kita berpikir tokoh ekonomi. Seorang tokoh ekonomi itu kalau dia itu nggak ngerti keadaan ekonomi, ya ngertinya cuma teori tok. Teori kita kan, ya, teori kita kalau ada dagangan kita jual, yang penting ada laba kan itu ya. Sekarang walaupun tuh ada barang seperti ini kan nggak bisa jual, semua sepi, corona ini gitu. Ini kan dibuah sudah dikeluar kadang-kadang metode seperti itu. Jadi harus ngerti, memang betul ngerti, diamalkan dan sebagainya. Ya, itu ilmu harus diamalkan. Ilmu semakin diamalkan, semakin orang itu alim, semakin orang itu bermanfaat dan sebagainya. Subhanallahil adzim. Ay maha suci sapa Allah. Layak lamu ora ngerti sapa mengkono talibul ilmi hadal qadra ing mengkono wa fi nuskhatin hadal magrur. Hadal qadra ing mengkono derajat utawa hadal magrur mengkono kebujuk. Anau kelakuan khina hasola ing dalam nalikane hasil sapa talib al ilma ing ilmu. Idza lam ya'mal ing dalam nalikane ora ngamalake sapa talibul ilmi bi kelawan ilmu. Ya takunu mongko napa al hujjatu hujjah alaihi melarat ing atase thalabul ilmi ku akada luweh kukuh. Besok sareng Gusti Allah dituntut lho ya. Dituntut sareng Gusti Allah. Jadi itu lebih berat itu. Orang punya ilmu enggak mengamalkan. Kalau enggak ngerti kan justru karena enggak ngertinya enak. Tapi kalau orang punya ilmu dia enggak mengamalkan dan enggak ada udzur, berlebih berat itu. Ya. Mengapa kamu kok zina? Duh, zina pangeran. Saya nggak ngerti kalau itu haram, kan enak dah.
Tapi kalau orang ngerti, mengapa kamu zina? Ya ini repot, sudah ngerti haramnya kok. Satu, dia melakukan dosanya, kedua dia tidak mampu mencegah hawa nafsunya. Jadi orang yang punya ilmu itu tuntutannya semakin berat. Cuma pahalanya ya banyak. Dididik pahala itu. Sholat 2 rakaat diniati banyak ya dapat pahala itu. Sedekah gitu, orang sedekah itu kalau kepada fakir miskin kan dapat 1 kalau orang biasa. Tapi kalau orang berilmu, fakir miskin, tetangga, gitretan, saudara, dapat 3 pahala. Sampai punya uang taruh 50.000 disedekahkan kepada 1 saudara, kedua tetangga, ketiga orang yang butuh, dapat 3 pahala. Orang yang nggak ngerti cuma 1 pahala tok. Makanya jalan menuju surga Gusti Allah itu sebenarnya banyak. Ya tidak hanya di pondok, di luar itu banyak. Gitu. Kama kaya masalah kola kang dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna asadan nasi temen setune luwih banget-bangete menungso. Apane azaban? Adabe kapan yaumul kiamah ing dalam dina kiamat iku alimun. Naudzubillah, iku alimun lam yanfa kang ora manfaati ing alim sapa Allah Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim, bi ilmihi kelawan mengkono-mengkono ilmune alim. Maka harapan kita itu mengamalkan ilmu sebisanya, ya sebisanya kepada keluarga minimal kepada keluarga, membaca ilmu itu, mengamalkan ilmu itu, mulang itu minimal kepada keluarganya. Makanya kiai-kiai sepuh itu kalau mulang di dalamnya, enggak di dalam madrasah. Karena apa? Kewajiban amar ma'ruf yang pertama itu adalah kepada keluarga, baru kepada orang lain. Ini termasuk cobaan yang paling besar seorang ustadz, seorang kiai itu adalah sering taklim di luar, tapi kadang-kadang putra-putrinya jarang taklim. Padahal ini termasuk cobaan terbesar. Saya sendiri juga gitu. Kadang-kadang anak itu bisa taklim kalau yang ngajari orang lain. Tapi saat yang ngajari kita sendiri pasti gurau, nangis dan lain sebagainya kan gitu. Akhirnya cari teman untuk nolong, ngajar dan lain sebagainya. Jangan sampai lupa. Kita sering ngaji kemana-mana, tapi anak-anak kita, istri kita justru dalam keadaan bodoh. Ini yo saran Gusti Allah ya diberi dapat dosa nanti kita. Waruwiyalan dan riwayatake anna Junaidan temestune wali Junaid. Ini wali Junaid, seorang wali. Qaddasa muga-muga qaddasa sapa Allah. Qaddasa bersihake nyucikake sapa Allah ruhahu ing rohe Junaid. Al-ajiz ru'ya den impeni, ru'ya den impeake fil manami ing dalem mengkono-mengkono turu kapan ba'da mauti ing dalem sakwise sedane mengkono-mengkono wali Junaid. Fakila mongko den ucapake lau marik lau kedhe wali Junaid ma iku apa al khabaru ta khabar ya Abul Qasim. He Abul Qasim, Abul Qasim itu adalah kinayahnya wali Junaid. Orang itu punya nama lakob, punya nama kinayah. Wa kun yatu walakoba wa akhiron da'in siwau sohibah. Orang itu kadang-kadang lakobnya itu lebih masyhur dari nama aslinya. Gitu. Al-Manduri itu Mbah Khalil. Padahal Kiai Muhammad Khalil itu langsung Mbah Khalil gitu. Itu terkenal Mbah Khalilnya daripada Kiai Khalilnya, terkenal demangannya daripada Kiai Khalil, seperti itu. Nisbatnya ulama, lakopnya ulama itu lebih masyhur. Qala dawu sapa mengkono-mengkono ana Junaidan tohat rusak apa al ibaratu ilmu dohir. Sebagian masyayikh maknani al ibaratu ganjaran. Di dalam sarahnya al ibaratu adalah ilmu dohir. Wa faniyat lan ilang apa al isyaratu ilmu batin. Wa ma nafaat nalan ora manfaati ing kita
apa illa rakaatun pira angin apa illa rakaatun angin pira-pira salat rakaatna kang nglakoni salat sapa ingsun rakaatna kang nglakoni sapa ingsun ing rakaat fi jawfil laili ing dalem mengkono-mengkono tengah lel fi jawfil laili ing dalem mengkono-mengkono tengah lel. Kalau pas bulan puasa itu enggak terasa. Bulan puasa enggak terasa setiap ba'da isya kita tarawih. Tapi kalau tidak bulan puasa sangat terasa sekali. Kalau bulan puasa setelah sahur itu mestinya ya yes eman-eman kalau nggak dibuat ibadah walaupun cuma sebentar, walaupun cuma membaca zikir atau sholat 2 rakaat, sholat hajat, sholat tahajud eman-eman daripada cuma merokok tok kan eman-eman tuh, gitu. Daripada cuma wiritan HP kan yes 2 rakaat lah gitu aja lah. Zikir, sholawat, zikir Quran, zikir itu nggak ada yang melebihi Quran dan sholawat. Zikir itu nggak ada yang lebih Quran dan sholawat. Ya, zikir, Quran, sholawat, minta kepada Gusti Allah. Jangan minta kepada orang lain, minta kepada Gusti Allah. Tiap hari kita harus mendoakan orang tua, mendoakan guru, mendoakan orang tua. Sebagian ulama dawuh orang itu tarku doa walidain itu justru membuat rezeki ini berkurang. Kalau ada orang itu berkurang rezekinya, sama lihat sholatnya tertib apa enggak. Kalau sholatnya tertib, biasanya maaf dia tarku doa, enggak mendoakan orang tua, enggak pernah matehai orang tua. Kalau enggak gitu, kalau ada orang kaya kok sakit-sakitan, sebagian guru dawuh orang ini sering sedekah tapi enggak zakat. Banyak loh orang tuh senangnya sedekah tapi tidak mau zakat mal. Jadi termasuk al-maghrur ini adalah orang yang senang melaksanakan kesunahan tapi meninggalkan kewajiban. Ini al-maghrur, dawuhnya Ibnu Athaillah kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. La takun aja ana sira iku minal a'mali saking pira-pira amal. La takun aja ana sapa sira minal a'mali saking pira-pira amal iku muflisan kang melarat. Iku muflisan kang melarat. Maksudnya adalah ayyakuna amaluka bil ulumi ad-dhahirah. Cuma dhahir tok. Wa minal ahwali lan saking ora saking tingkah iku kholian kang sepi. Wa tayakon lan yakinno sira anal ilma temen sedene ilmu al-mujarrada kang den sepekake saking amal iku layak khut ora bisa nulungi ing dalam dina kiamat apa ilmu al yada ing mengkono-mengkono al yada ing mengkono-mengkono al alim al yada ing mengkono-mengkono tangannya alim. Maksudnya bagaimana ilmu yang tidak diamalkan ini besok tidak bisa menolong dirinya di hari kiamat. Al ilmu al mujarrad la yakhud al yad. Misalu tai contone iku laukana lamun ana ala rajulin, laukana lamun ana iku ala rajulin ing ngatasi wong lanang fi bariyatin ing dalem alas. Apa asyaratu asyafin 10 pira-pira pedang hindiyatin kang bangsa Hindi. Mengapa kok ini disebutkan al-hindi? Karena pedang hindi itu saat itu ada pedang istimewa. Bahannya sangat bagus. Umumnya sekarang itu pisau cap garbuil, jadi istimewa. Itu hindi. Ma aslihatin sertane pira-pira pedang ukhra kang weneh. Jadi ada orang punya pedang hindi dan punya beberapa pedang. Wa kana lan ana sapa arajul wong lanang kusujaan kang kendel. Wa ala harbin lan ahli perang. Fahamala mongko nyerang ala ing ngatasi rajul sing nggawa pedang glek, bawa pedang, orang laki-laki pemberani bawa pedang. Diserang apa asadun macan mahibun kang medeni.
Ma utai opo iku donuka penyono siro. Sekarang ada orang laki-laki, ya, ada orang laki-laki bawa pedang 10. Satunya baik sekali, diserang macan. Ini nggak bisa apa-apa kalau tidak digerakkan pisaunya. Ya kan pandemi telepon toh lo ISN pakai data, walaupun toh Xiaomi tipe berapa ya nggak manfaat. Walaupun toh Samsung tipe berapa kalau nggak dicas juga nggak ada manfaatnya, apalagi nggak dipakai. Kan sama halnya ada orang lewat telepon terus nggak diangkat, cuma atuat-tuat tok, halo nggak ditelepon nggak diangkat juga nggak bisa apa-apa. Hal tadfawana toh manfaati opo al aslihatu mengkono opo al aslihatu mengkono pedang sarrohu ing olone asad minhu saking rajul bila stikmalia kelawan tanpa amrih gunakake aslihat wador bihalan mukulake mengkono aslihat wa minal maklum lan saking iku setengah kang maklum annaha temestune aslihat iku la tadfa ora bisa nolak apa aslihat illa bitahrik angin kelawan gerakake wador bilan mukulake todik setajem dre mun slontong apa gun lo buka utawa lo cucu lagi ya fakun lo manfaati PC banyak mun lo gawe meleh lo bisa. Nah, karena pandemi orang yang cerita ke luar negeri entara ke Mekah sing ada era sing melengi noman kita butuhkan PC Indonesia ya burung sing akan kam hada senapa neka akhirnya neka durial tanya ke kancana senapa durial 1.000 bu, aduh 1.000 ning Madura di Indonesia cuma Pak Ibu eman lo meleh itu terus lo gerakan ngakar lagi bisa punya itu fakada mengkono nasihat lau koro alamun waca sapa rajulun wong lanang mi'ata alfi mas'alatin ing 100.000 masalah ilmiatin kang bangsa ilmu wa allama halan mulangake sapa rajul ing mi'ata alfin masalah wa ta'allama halan belajar sapa rajul ing mi'ata alfi masalah tapi walam yakmal lan orang ngamalake sapa rajul biya kelawan mi'ata alfi masalah iku la tufiduhu ora bisa maedaya apa mi'ata alfi masalah ing rajul illa bil amali kelawan amal ya jadi dawe para ulama ngeten. Ibnu Umar itu di dalam Tadkirah Sami. Beliau dawuh Ibnu Umar dawuh ta'allamu al ilma wa ta'allamu lahu ya as-sakinah wal waqar. Itu dawuhnya Umar. Ta'allamu al ilma. Belajarnya kamu tentang ilmu wa ta'allamu lahu. Ya. As-sakinah wal waqar dan belajarlah kamu bagaimana cara diam, bagaimana cara hidup bersandingan dengan orang lain, dengan masyarakat. Jadi jangan lihat ta'alamu tok, kalau lihat maslahat ta'alamu tok bagus, belajar ilmu. Tapi saat ilmu tidak diamalkan juga tidak sempurna. Atau punya ilmu diamalkan, tapi maaf, tidak ta'allamu al-waqara was-sakinah. Juga jadi gunjingan orang lain, jadi gunjingan masyarakat. Apalagi sudah punya ilmu, bahasa orang masyarakat pas dan badan. Nah, kebiasaan bahasan. Mengapa? Karena ilmu di dalam jiwa, tingkah itu kelihatan. Hingga itu dawuhnya Ibnu Umar, Al-Umar di dalam kitab Tadkirah Sami wal Mustami itu adalah ta'allamu al-ilma wa ta'allamu as-sakinah wal waqar. Itu seperti ternyata konsep-konsep ulama dulu dawuhnya orang Madura ilmu ilm ate kalau tingkah ketela ternyata juga mungkin dari dawuh-dawuh seperti ini. Cuma langsung ulama-ulama kona gawe bahasa Madura. Nah, kata nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Lau qura'ah wa misaluhu tawi mengkono contone ilmu sing mujarad
iku laukana lamun ono iku lirajulin kedua wong lanang apa hararatun lara panas wa maradun lan lara safrawiyun kang kuning yakunu mongkono apa alaju tambani rajul ana bisikan jubaini kelawan si kanjubaini wal kaskabi. Itu maknanya campuran madu lan cokak, yaitu campuran madu dan cokak dicampur, katanya seperti itu. Falayah sulu mongko ora bisa hasil apa lebur waras ila bistikmaliha angin kelawan gunakake utawa ya ibaratnya obat diminum, ibaratnya obat oles ya dioleskan bistikmalihi kelawan nggunakake sakan jubaini wal kaskabi. Jenengan periksa ke dokter pulang diberi resepnya nggak dibeli ya nggak dapat obat, atau pulang dari dokter sudah tahu periksa diberi resep obatnya ditebus di apotek, nyampe rumah nggak diminum ya nggak sembuh loh. Karena ke dokter itu kan cuma ingin tahu check up tok, biar tahu obatnya. Loh, obatnya nggak diminum ya nggak sembuh. Sama dengan orang beli sepeda, nggak belajar sepeda, ya nggak bisa manfaati. Sama dengan itu. Bon. Falayah karmai tu hazarin. Ya, itu di dalam di bawahnya ada hadabet utawi kikibet iku syi'run. Syair bil farosiyah kelawan lugat Persi min musaddas wa hasilu maknahu tawi hasile maknane syair iku inkil talamun naker sira al faridlin ing 2000 ritel khomron ing khomer latakun mongko ora ana sapa sira iku sakron dem wa majnunan lan wong kang edan malam tasrobha ing dalam semangsane dalam selagi orang ngombe sapa sira ing khomer. Khomer itu tidak mungkin memabukkan kalau enggak diminum. Gitu? Khomer enggak mungkin memabukkan kalau tidak diminum. Jadi keharaman khomer itu adalah istiqmal. Keharaman khomer adalah istiqmal, walaupun toh menyimpan iktina itu ya jeri ilal istiqmal, tapi asli keharaman khomer adalah digunakan. Keharaman sesuatu itu kan karena digunakan. Ya, keharamannya apa itu ya digunakan. Saat nyimpen itu kalau nggak digunakan ya yes nggak manfaat itu. Ya memang khomer itu untuk diminum kok ditaruh, beli khomer ditaruh. Ya, mengapa? Daunnya ulama karena dengan menyimpan akhir-akhirnya dia untuk menikmati. Dengan menyimpan akhirnya dia menggunakan. Walau korok talamun moco siro al ilma ing ilmu mi'ata sanatin ing 100 tahun. Wa jamak telan ngumpulake siro alfa kitabin ing 1000 kitab. La takun ora ana sapa sira iku mustaidan kang haki. Iku mustaidan kang haki. Li rahmatillahi maring rahmate Gusti Allah illa bil amal angin kelawan amal. Kama kola koyole dawuh sapa Allah taala wa anna laisa an temestune kelakuan laisa ora ono iku lil insanin kedhe menungso apa ilama angin perkara saaka nglakoni sapa mengkono insan. Kadine kadre. Ilmu iku harus diamalkan. Orang masuk surga itu rahmatnya Allah atau fadlnya Gusti Allah. Cuma fadlnya Allah itu diberikan kepada orang-orang yang baik. Akhirnya ada titik temu orang yang baik itu biasanya mendapat rahmat Gusti Allah. Lah mendapat rahmat Gusti Allah berarti masuk surga. Mengapa? Karena kita sepakat bahwa ulama-ulama ahli tauhid kita mengatakan bahwa masuknya surga itu bukan karena amal tapi karena fadlnya Gusti Allah. Cuma fadlnya Gusti Allah diberikan kepada orang yang muhsin, orang yang baik. Orang yang baik itu siapa? Orang yang mengamalkan
perintahnya Gusti Allah gitu lah. Jadi biar ketemu. Faman mongko utawi sapane wong kukola dawuh sapa man inna hadil ayat iku mangsuhatun kang denusah bikoli kelawan dawe Kanjeng Nabi alaihi salam idza mata ing dalam nalikane mati sapa ibnu Adam ing qata'a apa amal ibnu Adam ila min salasah al hadis. Jadi kita itu harus mempersiapkan pahala setelah kita meninggal, Mas. Jadi pahala itu ulama itu macam-macam. Ada ulama itu yang sudah umum ini membeli kitab disodakohkan kepada pondok pesantren, kepada madrasah atau perorangan. Ada anak pondok nggak punya biaya sama belikan kitabnya. Itu pahalanya terus selama kitabnya dibuka. Jenengan bangunkan madrasah, bangunkan masjid ini terus selama masjidnya dibuat iktikaf. Ada lagi yang jarang disampaikan oleh ulama, oleh seseorang itu adalah membuat jeding, membuat bor, yang bor itu nanti digratiskan untuk kebutuhan masyarakat. Ini termasuk yajri, pahala yang mengalir. Jadi ulama dulu itu macam-macam. Sampai ulama dulu mencontohkan ada orang menanam pohon yang tujuannya apa? Biar hewan-hewan makhluk Gusti Allah itu makan. Ya. Makanya ulama-ulama dulu itu di depan dalamnya itu ada pohon sabu. Pas ada lagi apa tuh? Yang sebiasanya anak nikeni itu. Mari sekolah entar apa? Keres. Itu amalnya orang konan itu. Semakin pegel, cermet, betul nanti itu anak nikeni keongkon keres. Yo, betul neng tedu ki aduan. Itu padahal amal orang tua kita. Mereka ikhlas, ya, sama lihat. Makanya teori-teori itu ulama-ulama itu mengatakan orang itu kalau banyak tamunya itu berarti orang itu loman. Banyak anak kecil-kecil senang itu loman. Kok anak kecil nggak senang berarti orang ini cerai. Ya jelas ya. Kok anak kecil senang berarti ini sahibul baitnya itu loman. Jadi caranya seperti itu. Kalau masjid sudah jelas banyak yang bangun. Ya, masjid, makanya masjid jarang bangun. Kalau orang nyumbang kitab jarang. Seperti kemarin itu kejadian ada di Surabaya, siapa itu dari Banser, meninggal, ya, nggak punya keluar ahli waris. Akhirnya kita dengan seorang tokoh di Surabaya dikirimi kitab untuk perpustakaan. Ini adalah teori amal. Nah, cuma ini juga harus berpikir. Kalau gitu berarti ya kita harus cepat-cepat punya ahli waris gitu. Ahli waris ya. Ahli waris itu ya caranya harus kawin. Kalau nggak nikah nggak bisa gitu. Ya, nah, ya. Yang repot lagi ini, kita itu punya kitab banyak, terus beresin macan, seperti itu ya. Kira-kira. Kalau sabar, toko rebu orangnya. Bapaknya punya mobil, punya sawah, ahli waris rebuan. Mun kitab saya rasa rebu. Makanya rebu, jure lo baju, baca lo tahu kan, sama rebu deh. Jadi sampai nyabak kitab ke masjid, ini kalau kira hilang, bro. Sabak kitab sampean, lo kira hilang, paling gue pindah orang. Mau hilang lo kira, kecoa ada mau jual lo baju. Wal mangsu mongko utahe kang den usah wa ya al mangsu iku hadal qail. Wala in kanat wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.